mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Engkaulah Tuhan penghibur kami, Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Dan kiranya Engkau berbicara Tuhan pada sore hari ini. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya kebenaran-Mu saja yang dinyatakan. Tidak ada satupun berita yang tidak sampaikan yang tidak berasal dari hati-Mu. Bekerjalah Bapa, berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Samuel 6, 10 sampai dengan 12. 2 Samuel 6, 10 sampai dengan 12, saya bacakan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu terbuat dari sebuah pohon. Tabut itu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang. Nah, apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian? Tabut yaitu sebuah tempat untuk menyimpan 10 perintah Allah yang diperoleh Musa, di mana 2 loh batu itu yang berisi 10 perintah Allah itu adalah footprintnya Tuhan sendiri. Itu adalah tulisannya Tuhan sendiri. Mengapa tabut perjanjian itu begitu penting? Karena artinya Tuhan sedang berjumpa dengan umatnya. Tuhan melakukan perjumpaan dengan umatnya. Tuhan melakukan perdamaian dengan umatnya. Dan isi daripada tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu yang didapatkan Musa, yang merupakan cetakan tangan Tuhan sendiri. Yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Dan yang ketiga adalah buli-buli emas yang berisi mana. Dan 3 hal yang begitu luar biasa itu yang melambangkan tentang penyertaan Tuhan, yang melambangkan perjanjian Tuhan, yang melambangkan perdamaian Tuhan dengan umatnya, di mana Tuhan berjumpa dengan umatnya, semuanya ada di dalam tabut perjanjian itu. Kurang lebih ukurannya kalau dikonversikan dengan sentimeter yaitu 114 cm untuk panjangnya, untuk lebarnya 70 cm, untuk tingginya 70 cm. Tetapi tabut perjanjian itu haruslah dilapis dengan emas. Jadi ada pohon, sejenis pohon tertentu seperti pohon akasia lah kalau di Indonesia itu untuk membuat tabut perjanjian dan dilapisi dengan emas. Baik luar dan dalam dilapisi dengan emas dan tutupnya ada 2 kerup yang sedang mengayomi atau menudungi tabut perjanjian itu. Oleh karena itu tabut perjanjian sampai sekarang itu begitu penting bagi umat Israel. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini bahwa Daud membawanya ke rumah Obed-Edom. Obed-Edom dalam bahasa Ibraninya artinya hamba Edom. Obed-Edom ada 3 kali saya menemukan di perjanjian lama disebutkan. Obed-Edom yang pertama ini adalah orang Gad, orang Filistin. Yang kedua, Obed-Edom yang berbicara penunggu pintu tembaga. Yang ketiga adalah Obed-Edom penyanyi Asraf dari keturunan Asraf. Jadi penyanyi mereka itu pemazmur, pemuji Tuhan. Tetapi Obed-Edom yang dimaksudkan di sini adalah orang Gad
atau orang Filistin. Tahu enggak, ada sesuatu yang menarik kenapa? Tabut perjanjian itu tidak boleh sembarangan dibawa ke sebuah tempat. Karena ketika orang Filistin mencoba untuk merampas tabut perjanjian itu, mereka terkena kutuk, mereka terkena wabah, mereka terkena sakit penyakit. Tetapi yang luar biasa, kenapa Tuhan memberkati orang Filistin? Karena ada sebuah perbedaan yang signifikan. Yang orang Filistin yang pertama adalah merampas tabut itu dengan paksa dan meminta kuasa Tuhan, otoritas Tuhan seakan-akan bekerja di dalam hidupnya. Tetapi orang Filistin yang kedua, Obed-Edom ini, dia tidak menerima celaka atau tidak menerima tulah sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak merampas tabut perjanjian itu. Tetapi dia mempersilahkan. Saya percaya orang Filistin ini sudah dengar desas-desus tentang tabut perjanjian. Di mana banyak korban jiwa sudahan. Ketika berusaha mendekati tabut perjanjian itu. Tetapi Obed-Edom ini menarik sekali. Ia mengizinkan tabut yang menjadi malapetaka bagi orang Filistin itu untuk hadir di rumahnya. Tinggal di dalam rumahnya. Ia mengizinkan, tetapi ia tidak merampas dengan paksa. Tuhan mengizinkan kita hadir di dalam rumahnya. Saya percaya itu adalah tabut perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, di mana Tuhan berkenan dengan umatnya. Dan ada sesuatu yang sangat menarik berikutnya adalah yang melakukan upacara di tabut perjanjian itu tetap orang Lewi. Jadi orang Filistin ini sekedar mengizinkan rumahnya dipakai dengan resiko dia sudah mendengar berita-berita sebelumnya bahwa kalau tabut perjanjian ini di tangan orang Filistin pasti jadi malapetaka. Tetapi hati yang rindu dipulihkan, hati yang mau dipulihkan, dia menerima perkenanan Tuhan hadir di dalam rumahnya. Seisi keluarganya diberkati Tuhan. Dan bukan hanya itu, seisi saudara-saudaranya diberkati Tuhan. Tabut perjanjian artinya Tuhan sedang melakukan hubungan dengan umatnya. Tuhan sedang hadir dengan umatnya. Apakah tabut perjanjian yang sama sudah kita miliki di gereja Anda, di rumah tangga Anda, di studi Anda? Yang artinya Tuhan hadir di rumah itu. Saya percaya jikalau Tuhan hadir di rumah tangga kita, Tuhan hadir di studi kita, Tuhan hadir di keluarga kita, maka berkat, anugerah, pertolongan dari Tuhan Yesus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan akan mengubah keluarga yang penuh dengan kutuk menjadi keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya melihat kasih Tuhan di dalam peristiwa Obed-Edom ini. Pada waktu sekolah minggu, saya selalu benci dengan orang Filistin. Karena saya digambarkan orang Filistin itu jahat, perampok, perampas. Tuhan tidak suka. Mungkin guru sekolah minggunya belum sekolah, jadi seperti itu. Jadi orang Filistin itu jahat, merampas, tidak suka sama orang Israel. Tetapi sesuatu yang menarik, Tuhan malah suruh Daud menaruhnya di rumah Obed-Edom, orang Gad, keturunan Filistin. Apa-apaan ini Tuhan? Tuhan mau berbicara bahwa ketika Tuhan hadir bagi umatnya, Tuhan tidak melihat bangsa dan suku bangsa. Gereja sekarang sudah menjadi Israel rohani. Israel rohani inilah yang dinanti-nantikan Tuhan.
Oleh karena itu sangat heran kalau kita sangat mendewakan Israel jasmani. Israel jasmani itu tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Justru kita adalah gereja Tuhan yang merupakan Israel rohani yang percaya dengan kuasa dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mau pelayanan Anda berubah menjadi berkat, hidupmu yang berasal dari orang tua yang penuh dengan kutuk sumpah serapah menjadi sebuah berkat anugerah yang tidak ternilai. Hadirkan tabut perjanjian di rumah Anda. Tabut berbicara adalah wadah, gereja adalah wadah. Tapi apa yang ada di dalam gereja menentukan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Ketika gereja diisi dengan puji-pujian dan penyembahan di hadapan Dia. Karena orang-orang Lewi di tabut perjanjian itu dia melakukan upacara persembahan di hadapan Tuhan. Sebagai melambangkan bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai kehidupan mereka. Jikalau gereja berfokus kepada program dan program, Tuhan tidak akan hadir di sana. Tetapi kalau gereja mengizinkan kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu yang memberikan perintah di dalam hidup kita untuk mengerjakan yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya hanya dalam hitungan waktu gereja akan menjadi gereja yang begitu dipakai oleh Tuhan. Karena gereja adalah tabut perjanjian Tuhan di dunia yang sekarang. Di mana Kristus menyatakan diri dengan umatnya. Kristus datang menyatakan diri dan berjumpa dengan manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Dan tidak mungkin binasa. Tuhan sudah pegang hari esok kita. Tuhan sudah pegang kendali hari esok kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Raja kita. Bapa yang baik adalah Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Dan Yesus adalah Bapa yang baik. Luar biasa, teramat baik. Jadi kita nggak boleh takut akan masa depan. Bisa nggak saya khawatir? Bisa. Saya ini orangnya banyak khawatir. Tetapi saya nggak boleh tinggal di dalam kekhawatiran. Bisa nggak Anda takut? Bisa. Tapi kita nggak boleh tinggal di dalam ketakutan. Ketakutan membuat perjanjian Tuhan dengan kita seakan-akan kita tidak percayai. Jikalau engkau berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau gereja ini berisi dengan anak-anak muda, sebelum melakukan ibadah, 2-3 orang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tabut perjanjian itu ada di dalam hidup kalian. Jikalau gereja ini adalah pasangan-pasangan muda, dan sebelum beraktivitas Anda berdoa, belajar Alkitab bersama-sama, mengizinkan perkenanan Tuhan hadir atas hubungan kalian, saya pastikan Tuhan berkuasa. Tuhan mampu mengubah semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Tuhan hadir di dalam hidup Anda dan hidup saya? Jikalau Tuhan hadir, lambang penyertaan, lambang perkenanan, lambang di mana Tuhan melindungi kita, kepada siapa kita harus takut? Kita bisa menatap masa depan kita, kita bisa berkata, "Hei, aku punya Tuhan yang besar." Karena apa? Karena tabut perjanjian ada. Orang gak akan bisa merampasnya. Itu hak Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, untuk memiliki tabut perjanjian di zaman kasih karunia. Tuhan hanya memberikan otoritas rohani itu kepada gerejanya. Anda dan saya adalah gereja Tuhan.
Mungkin Anda adalah dewasa-dewasa muda yang mau melakukan studi. Berdoa, Tuhan akan memampukan studi Anda. Anda sedang berusaha untuk lagi usaha. Berdoa, minta perkenanan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti sertai. Daud berkata, dahulu aku muda. Sekarang aku tua. Tapi aku tidak pernah lihat anak cucuku. Orang-orang yang benar. Meminta-minta sepotong roti. Allah kita adalah Jehovah Jireh. Aku memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan, kemurahan aku. Sudahkah tabut perjanjian itu hadir di dalam keluarga Anda, di dalam hidup Anda, di dalam hubungan-hubungan Anda? Jikalau hadir, saya percaya, saya begitu percaya berkat tabut perjanjian atas orang Filistin Obed-Edom yang tadinya menjadi kutuk karena dirampas dengan paksa. Ia ingin memindahkan berkat orang Israel di dalam dirinya, nggak boleh. Yang boleh melayani tabut perjanjian itu keturunan Lewi. Jangan main-main. Tetapi orang Obed-Edom, orang Gad ini dengan sopannya mengizinkan tabut itu hadir di dalam rumahnya. Mereka tidak ikut campur dengan pekerjaan Tuhan. Karena mereka tahu yang melayani haruslah dari suku Lewi. Jadi mereka pinjamkan rumahnya. Dan berkat Tuhan sampai pada keturunan-keturunannya. Lihatlah, kalau Tuhan berkenan kepada hidup seseorang, bukan hanya engkau saja, tapi keturunan-keturunanmu akan menjadi orang yang diberkati, orang yang mendapat perjanjian dengan Tuhan. 2 perintah Allah. 10 perintah Allah di dalam 2 loh batu. Sesuatu yang dahsyat. Di mana Allah yang jauh, yang tidak terjangkau. Di sebuah gunung, dia berjumpa dengan Musa. Dia menuliskan tulisan tangannya. Tulisan tangan Tuhan. Bahasa cinta Tuhan kepada umatnya. Dan Anda tahu ketika Musa menerima 10 perintah Allah itu. Saat Tuhan hadir, saat Tuhan berkenan dengan umat manusia. Tapi orang-orang yang ingin cepat, mereka memaksa untuk kepada Harun untuk membuat lembu sesembahan baru. Padahal Allah sedang mau melawat umatnya. Allah sedang melakukan MOU dengan umatnya. Bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau, sekali-kali tidak akan meninggalkan kau sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu MOU-nya Tuhan. Tuhan itu cinta luar biasa kepada kita. Walaupun status kita cuma ciptaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan memberikan rahasia di mana engkau bisa diberkati. Engkau mengalami kesuksesan seumur hidupmu. Hadirkan tabut perjanjian di dalam hidupmu. 10 perintah Allah. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah tongkat Harun yang berbunga. Tongkat berbicara otoritas. Tongkat itu dipakai. Otoritas itu dipakai. Kamu punya talenta menari. Tapi kamu tidak menari. Kamu tidak memakai otoritas. Sudah 70 tahun baru sadar bahwa engkau seorang penari. Nari di tempat ini ceklek semua badannya. Iya kan? Patah semua, hancur semua. Apa yang kamu punya talenta? Oh, aku punya talenta ngajari orang. Ajari. Jadi berkat. Jadi saksi buat orang. Karena ketika engkau memakai otoritas itu. Tongkat itu akan berbunga. Berbau harum di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita melakukan
apa yang diperintahkan Tuhan dengan baik. Jikalau engkau anak-anak muda di tempat ini, dewasa muda, sidang jemaat yang dikasih, Tuhan punya otoritas dari Tuhan, pakai itu sebaik-baiknya. Banyak orang berusaha untuk mengambil tabut perjanjian yang mungkin dimiliki gerejamu. Tetapi ketika tabut perjanjian itu dimasukkan di gudang, tidak ada penyembahan di sana, tidak ada aktivitas di sana, maka tabut perjanjian itu akan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu orang Kristen yang tidak pernah menyembah Tuhan, hidupnya akan selalu khawatir. Orang Kristen yang gak pernah berdoa, hidupnya selalu gelisah. Orang Kristen yang tidak ada mezbah penyembahan, selalu khawatir akan kutuk, selalu khawatir akan masa depan. Karena apa? Karena Tuhan tidak hadir di sana. Mari kita buat gereja ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita kembali. Ada penyembahan, ada otoritas yang kita pakai untuk menaklukkan dunia ini, untuk menaklukkan bumi ini. Dan yang ketiga, tabut perjanjian itu adalah buli-buli emas yang berisi mana. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan. Tidak usah khawatir. Nasi pecel masih murah. Tidak usah khawatir, walaupun minyak goreng naik 2 kali lipat, tidak akan menggugurkan iman kita. Saatnya kita merebus, sehingga lemak-lemak kita keluar. Kalau Anda kelebihan lemak, olahragalah, tampunglah di kantong plastik, itu untuk memasak kembali. Itu recycling namanya, gitu ya. Perut-perut kan biasanya kalau kita sudah olahraga ada lengket-lengket, itu lemak. Nah, pakai skipper, tahu nggak skipper? Biasanya untuk merapikan tembok, skipper, di skipper aja, ditaruh di dalam sebuah wadah, lalu panaskan karena titik didih minyak dengan titik didih air keringat kan berbeda. Begitu kamu panaskan di dalam suhu tertentu, air menguap. Tinggal minyaknya, goreng itu. Ini bercanda. Ini dipikir, hamba Tuhannya udah mulai stres ini gitu ya, seperti itu. Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang kamu punya? Apa yang menjadi talentamu? Pakai itu. Karena di dalam tabut perjanjian juga ada mana. Bangsa Israel pada waktu diperlukan, diberkati. Waktu lapar, tiba-tiba Tuhan turunin mana. Mana yang enak sekali. Mungkin seperti saya imajinasikan, mungkin seperti gulali yang manis-manis gitu. Ya, seperti awan gitu ya, roti awan. Enak sekali. Mengucap syukur. Siapa yang bosan dengan mie instan? Tidak ada kan? Ketagihan malah. Diperbudak malah. Diperbudak, kita ini sudah diperbudak dari tahun ke tahun dengan mie instan. Hari ini saya akan pimpin pembebasan dari roh perbudakan mie instan. Tapi siapapun suka mie instan karena cepat, tersaji, tersedia, murah, efektif. Makan terlalu banyak kanker, ya kan? Itu resiko. Tapi kalau kita makan mana enak, segar, tidak ada resiko kanker. Karena zaman dulu belum ada HFH. Jadi susah, gitu ya, susah. Gitu ya. Jadi kalau orang kena kanker itu harus nabi yang mendoakan. Harus meminta perkenanan Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat tepat pada waktunya. Haleluya, gak usah bingung. Kerjakan mimpi Tuhan, tidur nyenyak, besok tersedia berkat-berkatnya. Haleluya. Orang yang ingin cepat kaya,
jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kekayaan itu selalu ada di tangan anak-anak Tuhan. Angkat tangan. Aku kaya. Oh, serius. Aku kaya siapa ya? Gitu ya, seperti itu. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Di atas itu depositonya Tuhan. Ambil, serius ambil. Serius, angkat tangan, ambil. Ini serius, enggak ada tipu daya beneran. Nah, ada yang berhasil ngambil, ada yang nggak berhasil ngambil. Kenapa nggak berhasil ngambil? Kamu nggak tahu passwordnya. Karena apa? Kamu belum diberikan kuasa sama Tuhan, surat kuasa sama Tuhan untuk mengambil deposito itu. Lah surat kuasa itu datangnya dari mana? Dari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu bisa hadir di mana? Saat ada penyembahan di dalam hidupmu. Saat tabut perjanjian itu bersama-sama dengan engkau. Miniatur tabut perjanjian di mobil tidak menyebabkan mobil bebas celaka. Tabut perjanjian di kotak depositomu tidak akan membuat depositomu berkembang miniaturnya. Nah, saya pernah ada ajaran sesat yang mengatakan pakai miniaturnya, taruh di surat utangmu, tambah banyak utangnya. Karena kutuk itu salah memahami kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Tuhan sayang sama orang Filistin. Obed-Edom menjadi penyembah di dalam satu Tawarik, dia menjadi penyembah di rumah Tuhan. Luar biasa banget. Dahsyat Tuhan ini. Tuhan ahlinya memakai orang sampah menjadi emas yang bernilai. Itulah Yesus Tuhan kita. Waktu hidup tidak panjang. Kalau ada waktu saya akan cerita tentang akhir zaman. Antara Gog dan Magog. Banyak ahli Alkitab menafsirkan Ukraina sama Rusia. Rusia itu bangsa Romawi dulunya. Ya, di mana nanti Israel akan diserang oleh bangsa dari utara. Dan itu adalah Rusia dan afiliansinya. Tapi saya tidak pandai menafsir seperti itu atau cucok logi. Cucok di logika. Iya kan? Cucok di logika. Contoh cucok di logika. Sama pakai pakaian kembar. Couple ya. Couple ya. Jangan wes gitu ya, seperti itu. Itu cocok logi. Tidak boleh ilmu cocok logi. Tetapi kenyataannya akhir zaman sudah lebih dekat daripada apa yang Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan kalau satu bom nuklirnya Rusia mampir di Ukraina. Kamu pikir Indonesia nggak kena dampak? Kena dampak. Siapa yang suka jagung? Ukraina itu nomor 10 penghasil jagung. Makanya minyak jagung sekarang itu hilang semua. Di pasaran mahal. Minyak biji matahari, mereka penghasilnya. Kuaci, siapa yang suka kuaci? Sambil doa malam makan kuaci itu dari biji bunga matahari. Gitu ya. Hadiratmu. Gitu ya. Dulu waktu saya doa malam sambil makan kuaci, kurang ajar memang. Setelah saya ngerti kurang ajar. Tapi dulu kok Tuhan tetap jamah ya. Sambil nangis. Hadiratmu puaskan hatiku. Ku hidup dalam perkenananmu. Itu dulu lagu saya. Dimakan seperti itu sambil nangis gitu ya. Kuacinya bercampur dengan Mozart dari hidung gitu ya. Waduh, asin-asin gimana gitu loh. Mau nyoba? Jangan, jijik gitu ya, seperti itu. Sambil menangis, air mata keluar, air hidung keluar. Orang yang jijik kuacinya ditolet gitu ya, diicip-icip gitu ya. Tapi
Tuhan suka loh, bukan suka dengan perbuatan itu, bukan maksudnya saya kilaf mengatakan ini, saya ralat. Maksudnya Tuhan tuh lihat hati. Tuhan tuh lihat hatimu. Sudahkah rumahmu, keluargamu, gerejamu, usahamu ada tabut perjanjiannya Tuhan? Setiap hari bangun pagi, saya kadang berbeban berat. Masalah itu selalu ada. Ada hujan itu juga masalah. Ya kan, kita harus melihat dengan mata iman. Apalagi mengembun. Apalagi kendaraannya belum ada penghilang embun. Kita itu menatap dengan mata iman kan, cuma lampu-lampu. Itu masalah. Saya bantu orang mengangkat karung beras, masalah. Pinggang kecetit, masalah. Saya salah jalan saja. Kadang saya pakai sepatu kiri dan sepatu kanan mereknya beda. Baru sadar beberapa kilometer kenapa kok jalan saya pincang. Dan ketika jalan saya pincang sudah terkena pinggang saya. Masalah nggak masalah, tiap hari pasti ada masalah. Sampai suatu pagi Tuhan berkata, kenapa kamu ini ngeluh terus? Setelah bangun pagi, saya secara refleks, saya menghela nafas. Pagi hari. Kenapa? Nanti pasti ada konseling ini, pasti ada konseling itu, pasti minta doain ini, pasti bisa minta ketemuan, curhatnya sama-sama melulu, ini. Kenapa kamu seperti itu? Tabut perjanjian dong. Maksudnya Tuhan, sembah aku. Di mobil aku sembah Tuhan. Awalnya gak enak, menyembah Tuhan dengan hati gak enak, itu gak enak. Ya kan? Saya nyanyi lagu sekolah minggu, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Tapi 5 menit, hati masih gak enak. Teriak, hati masih gak enak. Berbahasa roh, laba. Laba untung. Gitu ya, seperti itu. Juga hati masih gak enak. Rugi. Tambah nemestapa. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa ketika kita menyembah dan memerintahkan kepada jiwa kita untuk taat kepada Tuhan, tidak sampai 30 menit, hati kita mulai berganti dengan damai sejahtera. Hadiratmu puaskan hatiku, ku rindu tinggal di dalammu. Diawur wes pokoknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari adakan tabut perjanjian di hidup kita masing-masing. Karena apa? Karena tabut itu lambang Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, siapa lawan kita? Amin. Kamu mau punya calon pacar, mau mainin kamu, Tuhan hadir sama kamu. Berani dia, dipanggil sama Tuhan. Mau dipanggil sama Tuhan. Ya misalnya kamu punya calon pacar, Hana punya calon pacar, mau mainin Hana. Calon pacarnya Hana, mau nakal-nakal ya sama anakku, mau gua panggil. Gak berani dia. Iya kan? Gak mungkin dia sekeren itu gue jawab ya. Gak mungkin lah. Dia pasti ketakutan. Oh ya, aku gak akan mainin, aku akan serius dengan Hana. Enak kan? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya kan? Kalau kita pakai otoritas dari Tuhan, calon pacar kita mau macam-macam, kita punya tongkat otoritas untuk menusuk mata atau bagian manapun yang diperlukan. Otoritas. Dan yang ketiga, kalau Tuhan hadir, selalu ada buli-buli emas yang berisi mana. Kamu gak akan kekurangan. Loh, ATM-ku tragedi isinya. Tinggal 500, tinggal 200 ribu. Di awal-awal saya bekerja, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, ATM saya isinya tragedi semua. Tapi Tuhan sanggup mengubah tragedi menjadi berkat. Amin. Satu kali waktu awal saya bekerja, pemeliharaan Tuhan sempurna.
ATM saya hilang. ATM saya hilang. Ketika bertemu dengan rekan-rekan bisnis, saya kebingungan keluarkan ATM. Dan saya ini orangnya paling malas dengan urusan perbankan. Dulu harus laporan kehilangan, pergi ke bank, ngantri, apalagi uang saya kecil, bukan nasabah prioritas, alias nasabah mayoritas. Iya kan? Dan yang akhirnya apa? Aduh, udah wes, gak diurus. Tapi teman-teman bisnis saya, loh, aku yang bayarin aja. Oh, haleluya. Anugerahmu cukupkan hatiku, cukupkan semua perutku. Nah itu serius. Setelah itu lupa mbak ATM lagi, tiba-tiba teman bisnis lagi berkata, ayo udah, aku yang hari ini yang traktir. Berikutnya, sudah, aku yang traktir. 1 bulan dalam pemeliharaan Tuhan, itu serius. Tapi jangan mulai sekarang kalian tinggalkan ATM kalian dan tiba-tiba gitu ya, dengan semua tampang tidak bersalah. Waktu di rumah makan, khotbah dari Bapak Gembala, yaitu ATM ditinggal di rumah masing-masing. Kalau perlu dihilangkan. Dan semua melakukan dan semua berpandang-pandangan. Dan waktu ditagih kita cuci piring bersama. Ya enggak? Dan oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan mencukupkan hari-hari kita. Tidak usah khawatir. Tapi pelan tapi pasti. Tanpa trading, tanpa forex, ATM saya bertambah. Dan Tuhan yang mencukupkan semuanya. Awal saya mau membeli rumah di zaman dulu 6 kali 10. Zaman dulu 6 kali 10 itu tragedi. Mirip dengan, kalau saya konversi, mirip dengan rumah 3 kali 5 zaman sekarang. Karena zaman saya dulu itu rumah masih murah-murah kan. Jadi kalau orang beli 6 kali 10 itu artinya sangat sederhana, selonjor, semampai, tidak sampai-sampai. Artinya apa? Saya nggak punya uang waktu itu. Tapi Tuhan berkata, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Don't worry ya. Ketika Tuhan bilang don't worry, apakah saya worry? Worry. Takut. Rasa cemas, rasa takut itu enggak usah kamu undang. Itu datang sendiri. Tetapi ketika tabut perjanjian itu, setiap pagi saya memuji nama Tuhan. Hari saya berganti dengan kebaikan. Karena Tuhan yang hadir. Ayo kita ubah kebiasaan kita mulai hari ini. Besok pagi nyanyi. Saya memang suka lupa lirik-lirik lagu karena saya dari gereja konservatif. Ingatnya lagu-lagu yang konservatif. Ya, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terus ada lagu-lagu happy ya Yesus pokok. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Kalau kamu enggak hafal lagu, buat lagu sendiri. Enggak masalah. Saya ingat lagu-lagunya lama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Lagunya, maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan. Tidak apa-apa lagu-lagu lama, tidak mesti lagu-lagu baru. Kalau tidak hafal semuanya itu, nyanyi aja. Dengan penuh perasaan, jangan khawatir. Tuhan tidak akan menertawakan pujian umatnya. Masa tiba-tiba kamu nyanyi, hadirat-Mu, cut. Pitch controlnya, nadanya. Terus malaikat-malaikat pukulin kamu, keluar kamu dari ini, kamu bukan penyembah yang baik. Preman banget ya, enggak seperti itu. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya, nyanyi. Seperti dia lihat anak kecil. Anak kecil nyanyi lagu, ya kan? Bintang kecil, pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Dan itu terjadi, kita dengan senyum-senyum bahagia, pintar ya kamu. Padahal nyanyinya belepotan. Gitarnya kunci C, dia kunci F, kunci G, kunci Inggris, kunci apa gitu ya.
Tapi kita bangga nggak dengan anak-anak TK atau playgroup? Bangga, nari, ya kan? Sudah disuruh ke kiri, dia putar ke kanan. Apalagi ada anak-anak, misalnya laki-laki gemuk gitu ya, ndablek gitu ya. Disuruh putar ke kiri, dia putar ke kanan. Kita gemes kan, tapi lucu kan? Seneng kan? Bahagia kan? Itu hati Bapak kita. Dia gak peduli lirikmu sumbang, nadamu sumbang. Yang penting hatimu menyenangkannya. Dan itu yang dahsyat dan itu luar biasa. Dia mau rubah ratapanmu jadi tari-tarian. Bilang sama calon pacarmu, menurut Bapak Gembala di tempat ini syarat pacaran gampang. Kita pendalaman Alkitab bersama-sama. Dimulai dari mana? Neraka. Iya kan? Dimulai dari mana? Ini dan itu. Bible study bersama-sama. Indahnya kalau kita mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam semua hubungan kita. Apapun yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sidang jemaat, kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ada perjamuan suci. Kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita persiapkan pikiran kita bersama-sama. Yesus selalu peliharaku. Yesus selalu menjaga hidup kita. Kita mungkin bukan orang baik. Kita punya kecenderungan jahat. Kita punya kecenderungan tidak baik membuat Tuhan sedih. Tapi asalkan hati kita selalu tertuju kepadanya, percayalah Tuhan akan mengubah kecenderungan jahatmu menjadi kemenangan di masa depan. Tuhan sedang pegang kendali atas hidupmu. Minta tabut Tuhan ada pada hidupmu. Tuhan, aku minta tabut Tuhan ada pada hubunganku, pada rumah tanggaku, pada pertemananku. Kau dahsyat, kau tidak pernah melupakan pekerjaan tanganmu Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan, aku percaya. Mari kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Ya Rahmasakaranaso. Engkau percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kau bahagia Tuhan. Kau senangkan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau pujian kami, Kau mazmur kami, Kau segala-galanya bagi kami. Kau beserta kami Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Anugerah-Mu sempurna. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu sekarang
sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sidang jemaat, kita pegang roti bersama-sama. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah anggur perjamuan ini, kata Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anggur melambangkan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama sebagai peringatan Yesus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kita mari angkat tangan bersama-sama, bermazmur menyembah Dia. Ya Ramasyakara masuk. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perisai perlindungan kami. Aku gak akan takut Tuhan, kami gak akan goyah. Engkau gunung batu kami, perlindungan kami, tempat kami Tuhan berseru. Kekuatan yang datangnya darimu Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna, darah-Mu yang menyucikan kami, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kau baik Tuhan, kami percaya. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala dosa. Allahku bersama-sama, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku
Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masa Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi bersama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala dosa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi bersama-sama. Allah kuasa melakukan Segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih. Sidang jemaat yang diberkati dan diurapi Tuhan. Kita lakukan doa berkat, selanjutnya acara akan dilangsungkan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Engkaulah jemaat Rasuli Rahmani Rajani. Tuhan sudah memberikan kunci-kunci kemenangan. Pergi beritakan bahwa Kristus adalah Sang Raja. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau bukan hanya sekarang tapi sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatinya engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan doa untuk persembahan dan setelah itu pengumuman.